Halo teman-teman, selamat datang kembali di channel Elvira Talomepa. Sehat selalu ya teman-teman. Dan untuk yang baru bergabung, selamat bergabung ya teman-teman. Oke, di video kali ini teman-teman saya tidak akan bahas tentang bahasa Italia dulu. Tunggu dulu ya. Hari ini saya mau ceritakan tentang pengalaman saya selama ini, bagaimana saya bisa urus anak saya kalau dia sakit. Soalnya kenapa saya ada ide seperti ini? Karena dari tadi malam, dari pagi, dari subuh, anak saya demam ya teman-teman. Jadi saya ada ide, saya harus bagikan ke teman-teman tentang bagaimana saya mengurus anak saya yang lagi sakit. Saya urut dia seluruh badan, telinga sini, dan juga di telinganya kita pijat-pijat seperti ini biar peredaran darahnya lancar. Pokoknya sampai di ujung-ujung jarinya juga kita pijat ya teman-teman. Itu bagikan pengalaman yang teman-teman, bukan hanya sekedar pengetahuan ya. Saya gunakan itu bawang merah, misalnya 3 biji bawang merah agak besar, saya bakar. Saya taruh di ujung garpu ya teman-teman, baru saya oseng-oseng, bakar seperti itu. Dan kalau sedikit, jangan sampai hangus ya. Kalau sudah agak hangat, kita keluarkan, kita iris-iris sedikit, kita taruh di situ minyak telon baby oil juga bisa campurkan supaya agak enak biar teman-teman relax gitu ya. Setelah itu kita langsung urut dia, urut seluruh badan sampai di telapak kaki, sampai di ujung jari, sampai di kepala. Ingat teman-teman, telinga ini supaya peredaran darahnya lancar dan juga supaya dia rasa hangat gitu ya. Nah, tahap selanjutnya, kalau kita rasakan anak kita belum juga turun demamnya, kalau belum turun ya teman, yang saya biasa lakukan tuh apa teman-teman? Saya kompresnya pakai ringin, pakai air hangat. Saya belum pernah coba itu. Saya selalu gunakan tisu basah ya teman-teman. Jadi tisu basah kan kita tidak tahu juga dia dingin kah, dia panas, pokoknya sedang airnya ya sejuk lah gitu ya. Nah, saya kompresnya itu tuh apakah di satu bagian, apakah hanya di sini teman-teman. Ini pengalaman juga saya sudah bagikan dengan banyak ibu-ibu yang di Facebook. Saya lihat anaknya sakit, kompresnya di mana? Pasti saya tanya, kompresnya di bagian mana-mana aja bu? Kompres di mana? Mereka selalu bilang kompresnya di sini. Aduh sayang mama mia, Tuhan. Bun, anak kita demam itu. Kompresnya di sini juga, di sini, di bawah ketiak, dan juga di belakang lutut ya teman-teman. Di lipatan di belakang lututnya itu yang harus selalu dikompres. Dan ini biasanya manjur ya teman-teman. Dan kompresnya itu tuh kita tahan sampai anak kita itu turun demamnya. Nah teman-teman, untuk teman-teman yang sering kasih obat anaknya, saya jujur anak saya selama ini belum pernah dikasih obat hanya gara-gara flu, batuk atau demam ya teman-teman. Saya selalu gunakan saya selalu urut, selalu lakukan apa yang saya bisa lakukan di rumah ya. Itu yang saya sering lakukan dan belum pernah kasih obat hanya gara-gara itu ya. Kecuali dulu di waktu dia diimunisasi itu, bidan selalu anjurkan kalau pulang nanti bu langsung segera ini ya kasih obat ini. Oke, saya ikut anjuran seperti itu, tetapi di luar anjuran mereka saya belum pernah kasih obat anak saya seperti itu ya teman-teman. Ini sekedar sharing ya, mudah-mudahan bermanfaat untuk teman-teman. Dan apalagi yang saya biasa lakukan, saya berikan untuk anak saya teman-teman, walaupun sedikit. Saya manjur ya, misalnya anak kita flu atau batuk itu, kita kasih jeruk nipis, perasan jeruk nipis dengan sedikit kecap di situ ya. Saya sarankan untuk taruh juga sedikit garam, sedikit sekali garam, karena garam itu membersihkan ya, membersihkan tenggorokannya juga. Jadi itu yang saya biasa lakukan. Dan juga di sisi lain, bukan hanya itu teman-teman, anak saya itu biasanya saya suapkan sedikit air apa namanya itu tuh, air pare sedikit saja, enggak apa-apa, sedikit air pare yang direbus ya teman-teman. Rebus parenya, baru ambil airnya. Kalau sudah mendidih kan sudah agak hangat-hangat, kita suap dia sedikit saja. Dan juga air rebusan daun pepaya saya biasa kasih, tetapi sedikit. Itu kalau dia demam ya. Terus apalagi ini yang saya biasa kasih dia ini, air kunyit ya teman-teman. Air kunyit itu biar sedikit, tidak apa-apa, suapkan dia. Habis itu segera kasih ini. Anak saya sudah biasa seperti itu ya teman-teman. Jadi jangan heran saya tidak pernah ke puskesmas. Belum pernah, Tuhan. Mudah-mudahan ke depan tetap seperti ini ya. Belum pernah saya ke puskesmas hanya untuk antar anak saya kalau dia sakit, flu, ataukah batuk, ataukah demam sedikit. Nah, untuk bunda-bunda yang biasa bawa anaknya, biasa kasih obat anaknya,
Bun, jangan hanya sekedar kasih obat ya bun ya, harus tetap juga dikompres. Misalnya anaknya demam ya, misalnya demam, kita sudah kasih obat, udah selesai. No, 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 no. Kita harus tetap kompres dia, walaupun kita sudah kasih dia minum obat, tetap dibantu dengan kompres ya bun. Ini sangat bermanfaat sekali untuk bunda-bunda di rumah. Karena sering juga ya, ada yang saya lihat, misalnya teman-teman di Facebook atau mana, sering saya di Facebook ya teman-teman, pasti saya muncul kalau ada yang sakit dan saya tahu tipsnya, pasti saya muncul di komentar, kolom komentarnya. Dan sering sekali saya lihat bunda-bunda yang bilang udah dikasih obat tapi tidak mempan, masih juga demam tinggi. Bun, tolong bun, coba dikompres juga ya, jangan lupa itu. Ini saya mohon sekali, saya sayang anak saya seperti bunda-bunda juga sayang anak-anak bunda semuanya ya. Jadi saya sarankan itu ya bunda ya. Itu saja dulu di video kali ini. Ini khusus vlog ini khusus untuk para ibu, mungkin bapak juga yang biasa urus anaknya di rumah, mungkin istrinya lagi sibuk. Saya sih karena memang saya tidak ada kegiatan di rumah untuk saat apalagi corona seperti ini, saya memang di rumah fokus hanya untuk urus anak saja ya. Jadi saya tidak terlalu mengandalkan suami saya. Mungkin untuk para kakak yang biasa jaga anak adik-adiknya di rumah gitu ya. Oke, itu saja dulu. Berharap bermanfaat untuk teman-teman ya. Ya, kalian like, mau subscribe channel ini pun teman-teman, ataukah mau komentar, terserah kalian. Saya tidak berharap kalian harus like, harus subscribe ya. Enggak, saya selalu di video-video saya sudah selalu bilang saya tidak terlalu berharapkan itu. Intinya video-video saya bermanfaat untuk teman-teman yang menonton, itu saja ya. Dan juga mungkin yang bisa menghibur kalian. Oke, ciao. Begitu saja dulu.